Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam semester 7 kelas PAII dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 langsung saja akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang studi Islam kawasan Cina dan Amerika. Here we are. Ini kami, Dina Milasari dan Siti Khairutunisa. Moto kami, stay safe, stay healthy, stay strong, stay hard, and stay smile. Misi dakwah Islam hanya terbatas melalui jalur penaklukan wilayah. Hubungan perdagangan internasional juga dapat menjadi perantara penyebaran agama Islam, seperti halnya penyebaran Islam ke Asia Timur yang terjadi karena hubungan dagang antara Cina dan Arab. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan hubungan dagang tersebut sudah terjalin sejak lama sebelum Islam lahir. Kapal-kapal dagang Cina sering berlayar dan bersandar di pelabuhan Sirat yang terletak di Sungai Efrat dan pelabuhan lain yang ada di Teluk Arab pada sekitar abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Sejarah peradaban umat Islam di Cina dapat ditelusuri sejak masa dinasti Tang, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pedagang Arab dan Persia yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Cina. Tersebarnya Islam di Cina melalui 3 tahap. Pertama, atau golongan pertama pada abad ke-8 sampai 14 Masehi. Kerjasama non-komersial pertama antara pemerintah Cina dengan Islam terjadi pada abad ke-8. Gelombang kedua, Sufi, abad ke-17 hingga 18 Masehi. Masuknya Islam di Cina memulai ajaran Sufisme terjadi sekitar abad ke-17 hingga 18 Masehi. Gelombang ketiga, abad ke-19. Saat ini gelombang ketiga masuknya Islam di Cina merupakan reaksi dari ajaran Sufisme yang ditandai dengan berakhirnya abad ke-19. Terdapat ungkapan unik untuk menandai arus penyebaran Islam pada masa ini, yaitu The New of Religion, agama baru yang dimotori oleh Ma Wanfu. Model dakwahnya sendiri terinspirasi oleh doktrin Sufisme yang dia anut. Pakar-pakar sejarah juga menyebutkan setidaknya terdapat 3 teori masuknya Islam di daratan Cina, yaitu teori pertama, Islam masuk ke Cina dibawa oleh para sahabat yang diutus langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Teori kedua, seperti halnya penyebaran Islam di Indonesia, beberapa pakar sejarah menjelaskan penyebaran Islam di Cina dilakukan melalui perkawinan. Teori ketiga, melalui jalur perdagangan. Perkembangan Islam di Cina. Perkembangan Islam di Cina dari masa ke masa mengalami pasang surut. Masa rintisan hingga masa perjuangan mempertahankan keyakinan sudah mereka jalani lebih dari 10 abad lamanya. Untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat Muslim Cina secara holistik, maka mengetahui sejarah atau periodisasi perkembangan Islam dari dinasti Tang hingga masa Republik Rakyat Cina atau masa sekarang. Umat Islam sempat mengalami tekanan yang luar biasa hebatnya pada masa kekaisaran Dinas Manchu atau Qing pada tahun 1644 hingga 1912 Masehi. Dan ketika Cina dikuasai oleh kaum komunis pada akhir tahun 1940-an. Pasca revolusi Cina, mereka berusaha untuk mempertemukan antara berbagai golongan bangsa dan berbentuk persatuan di antara masyarakat Cina. Orang Muslim sendiri tidak bisa lepas dari kebudayaan Han yang sudah mengakar kuat dalam tradisi Cina. Meski demikian, dalam hal perkawinan, nilai moral, makanan, dan etika sosial tetap pada batasan agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan yang sederhana secara perlahan tapi pasti mulai menuju perguruan tinggi yang bersifat lebih modern. Revisi dilakukan pada buku-buku Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Cina selain dapat ditelusuri melalui lembaga-lembaga pendidikan dan jurnal atau majalah Islam yang menginspirasi. Di sini saya akan melanjutkan Mbak Dinda, yakni studi Islam kawasan Amerika. Sejarah Islam di Amerika. Sesungguhnya Islam sudah sejak lama telah masuk di tanah Amerika jauh sebelum Christopher Columbus mengklaim menemukan benua tersebut.
Ada beberapa tulisan yang pada umumnya bersumber dari para sejarawan Islam terkemuka, seperti Al-Mas'udi dalam bukunya Al-Muruj Al-Dhahab wa Ma'adin Al-Jauhar yang menyebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Abdullah bin Muhammad di Andalusia, ada seorang pemuda muslim bernama Hasi bin Sa'id bin Aswad asal Cordova, memimpin pelayaran dari pantai Delba pada tahun 889, menyeberangi Samudra Atlantik hingga mencapai daratan yang belum dikenal, dan kemudian pulang kembali dengan membawa harta benda yang menakjubkan. Dalam pendaratannya itu, ia sempat kontak dengan penduduk setempat. Fakta lainnya tentang kehadiran Islam di Amerika jauh sebelum Columbus datang juga diungkapkan oleh Dr. Barry Fell, seorang arkeolog dan ahli bahasa dari Universitas Harvard. Dalam karyanya berjudul Saga Amerika, Fell menyebutkan bahwa umat Islam tak hanya tiba sebelum Columbus di Amerika, akan tetapi umat Islam juga telah membangun sebuah peradaban di benua itu. Ada juga pelayaran lain yang dilakukan oleh Ibnu Farruh dari Granada pada bulan Februari 999 di masa pemerintahan Hisham III. Ibnu Farruh berlayar dari Cadiz menyeberangi Atlantik dan mendarat di Gando, Kepulauan Kanari. Ada beberapa dokumen yang ditemukan di Brazil dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa sejumlah suku Mandinka Muslim adalah orang-orang yang mula-mula datang di Amerika. Dan perkembangan Islam di Amerika sendiri itu merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekular atau menganut prinsip pemisahan antar agama dan negara, separation of church and state. Namun sangat luas memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Di balik perkembangan Islam di Amerika Serikat, para penentu kebijakan Amerika tampaknya ragu-ragu dalam mengambil posisi yang pasti terhadap kebangkitan Islam di Amerika. Islam berkembang sejalan dengan perkembangan kaum muslimin di kawasan ini, sebagaimana yang tampak dari sejumlah peribadatan dan pusat kegiatan keagamaan Islam di beberapa kota besar dan kecil. Seperti di Chicago, terdapat perguruan tinggi Amerika Islam College. Di North California berdiri di America Muslim School. Terima kasih.